Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara hari ini. Hadirin sekalian, mari kita jujur, lebih sering mana kita melihat tari K-pop atau tarian tradisional kita di media sosial? Lebih hafal mana antara lagu barat atau lagu daerah kita? Ini menunjukkan bahwa ada ancaman nyata, bukan ancaman eksternal, melainkan ancaman internal dari diri kita sendiri dalam menjaga identitas. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda untuk menegaskan bahwa kita sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian warisan bangsa. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di tengah dua kondisi yang sangat berbeda. Ada kekayaan budaya yang beragam, dan ada juga arus digital yang sangat kuat. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 79,5% dari total populasi di Indonesia atau sekitar 221 juta pengguna. Mayoritas pengguna media sosial saat ini adalah Gen Z, yaitu sekitar 34,40%. Budaya luar hadir begitu dekat, bahkan terkadang lebih akrab daripada budaya kita sendiri. Banyak anak muda kini lebih sering menggunakan istilah asing dalam percakapan sehari-hari, terutama di media sosial. Jika dibiarkan, bahasa dan budaya lokal kita perlahan akan semakin tenggelam. Hal yang sama terjadi pada bahasa daerah. Kini, banyak bahasa daerah yang mulai terlupakan karena generasi mudanya tidak lagi menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Padahal, bahasa adalah salah satu kekayaan budaya yang menunjukkan identitas kita sebagai bangsa. Jika bahasa ini hilang, kita kehilangan salah satu identitas penting kita sendiri. Hadirin sekalian, era digital mempercepat proses ini. Media sosial yang seharusnya menjadi alat pengembangan justru lebih banyak kita gunakan untuk mengonsumsi budaya asing. Namun, kita tidak boleh menyalahkan teknologi. Justru teknologi harus kita manfaatkan sebagai alat. Arah dan dampaknya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Media digital bisa menjadi ruang yang strategis untuk mempromosikan budaya lokal kepada dunia. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik untuk melestarikan budaya lokal, maka budaya itu akan hilang digerus arus globalisasi. Peran utama generasi muda dalam pelestarian budaya di era digital harus diwujudkan dalam 3 tindakan konkret. Yang pertama, kita harus mengubah bagaimana cara budaya disajikan. Budaya tidak harus selalu disajikan dalam bentuk yang kaku dan juga formal. Karena, bagi generasi saat ini, penyajian yang kaku dan formal akan memberikan kesan yang membosankan, sehingga kita harus mencari alternatif lain. Kita harus meningkatkan kreativitas untuk membuat konten budaya yang relatable dan trending. Contohnya, membuat challenge tari daerah di TikTok, film pendek yang menggunakan bahasa daerah, menyajikan cerita sejarah pahlawan dalam bentuk komik digital, atau desain ulang kain tradisional menjadi fashion modern. Kita harus melahirkan angin baru agar budaya itu keren bagi sesama anak muda. Yang kedua, generasi muda harus aktif dalam mendokumentasikan budaya. Dapat dilakukan dengan belajar menulis deskripsi, mempelajari cara mengambil video yang berkualitas, dan mengunggahnya ke platform digital. Kita juga harus memahami teknik agar media-media tersebut dapat menarik perhatian khalayak umum, sehingga mereka tertarik untuk mempelajari budaya. Ini bukan hanya pelestarian, tetapi juga pencegahan klaim budaya oleh pihak tidak bertanggung jawab dan menjamin warisan kita diakui oleh dunia. Yang ketiga, di tengah masuknya bermacam-macam informasi digital, kita harus menjadi filter.
mempelajari makna tersembunyi di balik budaya lokal. Jadi, yang kita lakukan tidak hanya mempromosikan, tetapi juga mengedukasi tentang nilai moral dan makna di baliknya. Sehingga pelestarian yang kita lakukan benar-benar kredibel dan bertanggung jawab. Hadirin sekalian, budaya sejatinya adalah fondasi dari identitas bangsa kita. Budaya bukan sekadar peninggalan nenek moyang yang hanya disimpan, melainkan jiwa yang harus kita beri nafas agar terus lestari hingga zaman mendatang. Kita, generasi muda, memiliki tanggung jawab dan kekuatan besar dalam menjaga budaya di tengah arus digitalisasi. Jangan pernah ragu untuk mencintai, mempelajari, dan mempromosikan kekayaan kita kepada khalayak luas. Mari kita manfaatkan platform dan media yang kita miliki bukan hanya untuk menggulir, tetapi untuk melahirkan karya baru bagi budaya Indonesia. Jadilah pahlawan budaya di ruang digital. Sekian pidato dari saya, semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.